Selamat pagi teman-teman, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk. Mari kita memulai ibadah hari ini dengan menyanyikan Tak Terbatas. Kita mau berbicara pada Tuhan bahwa kasih Tuhan itu tak terbatas di dalam hidup kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas hari baru yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Kami mau beribadah kepada Tuhan, berkati pujian, doa, dan firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Biarlah semuanya ini menjadi persembahan yang harum, yang memuliakan nama-Mu ya Bapa. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari teman-teman, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita mau bersuka cita hari ini. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Masih dengan bangkit berdiri, mari kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus Tuhan setia dan benar.
memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber penguatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Yesus, Tuhan mulia, hidupku milik-Mu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Mari kita sama-sama mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain.
berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kekuatan yang baru yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Bahkan kesempatan untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami mau menyerahkan hati kami, lembutkanlah hati kami, supaya hati kami menjadi tanah yang subur untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kami juga memiliki satu kerendahan hati untuk mau dibentuk sesuai dengan maunya Tuhan. Berkati waktu-waktu kami ke depan, karena kami tahu bahwa ketika firman diberitakan pasti ada si jahat yang berusaha untuk merampasnya dari kami. Tapi kami mau memfokuskan pikiran dan juga hati kami hanya kepada Tuhan. Sehingga ketika kami selesai dari ibadah ini, kami tidak selesai begitu saja, tapi ada berkat rohani yang kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom teman-teman, bersyukur sekali kalau pada pagi hari ini kita bisa kembali beribadah dan juga mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita tidak terasa sudah memasuki minggu yang terakhir di bulan Mei. Nah teman-teman, saya yakin kalian pasti pernah mendengar sebuah peribahasa yang mengatakan seperti kacang lupa dengan kulitnya. Pernah dengar kan ya? Peribahasa ini bicara tentang orang yang tidak tahu diri dan lupa dengan asalnya. Contohnya ada orang yang mungkin dulunya secara ekonomi kurang, kemudian sekarang setelah berkecukupan, bahkan mungkin berkelimpahan, dia menjadi orang yang sombong. Dia lupa dengan asal-usulnya ataupun dengan orang-orang yang dulu pernah membantu dia. Orang-orang seperjuangannya dia semuanya dia lupakan. Kepada orang-orang demikian biasa kita suka ngomong, orang ini kayak kacang lupa kulitnya. Dalam Alkitab teman-teman, orang-orang seperti ini juga pas sekali disematkan kepada 10 orang kusta yang pada waktu itu disembuhkan oleh Yesus. Kalau kalian baca di dalam Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan 19, di sana tertulis teman-teman bahwa hanya satu orang, satu dari 10 orang, berarti 9 lainnya tidak pernah kembali, tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada Yesus yang pada waktu itu sudah menyembuhkan mereka. Tapi peribahasa ini tidak berlaku buat Rasul Paulus dan juga Timotius. Timotius adalah murid kesayangan dari Paulus. Kenapa teman-teman? Karena mereka itu meresponi anugerah keselamatan yang sudah mereka terima dengan sikap mengasihi Tuhan. Bahkan mereka mengobarkan karunia-karunia yang dimiliki untuk melayani Tuhan.
Nah, pertanyaannya sekarang adalah buat kita saat ini, sudahkah kita, saudara dan juga saya, kita meresponi anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita? Jika iya teman-teman, apa yang sudah kalian lakukan sebagai respon atas karya keselamatan dan karunia Allah yang sudah Dia berikan kepada kita? Saya mengajak kita untuk merenungkan satu firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-6. Hari ini singkat saja dari 2 Timotius pasal pertama ayat yang ke-6. Sekali lagi 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-6. Jikalau sudah menemukannya, saya akan membacakan untuk kalian. Demikianlah firman Tuhan. Karena itulah kuperingatkan engkau, yaitu Timotius, untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sekali lagi, karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Teman-teman, bagian yang baru saja kita baca merupakan surat penggembalaan yang ditulis oleh Paulus untuk Timotius. Pada waktu Paulus menuliskan surat ini, Kaisar Nero sedang berusaha untuk menghentikan perkembangan kekristenan di negara Roma dengan melakukan penganiayaan yang begitu kejam terhadap orang-orang Kristen. Bahkan Paulus ketika dia menuliskan surat ini, dia sedang menjadi tahanan di Roma. Dia sangat menderita sekali pada waktu itu. Bahkan kalau kalian baca terus sampai dengan ayat yang ke-15, ke-16, di sana dikatakan bahwa para sahabatnya itu mulai meninggalkan dia. Tetapi di saat-saat demikian teman-teman, Paulus yang semakin lama semakin menyadari pelayanannya akan segera berakhir, waktu kematian dia semakin mendekat. Timotius di saat yang lain dia masih harus terus melewati banyak hal secara khusus di dalam pelayanannya dia. Baik itu kesukaran karena penganiayaan dari luar gereja, tadi pemerintahan Roma, dan juga munculnya guru-guru palsu di dalam gereja. Ajaran-ajaran sesat mulai bermunculan pada waktu itu. Itu sebabnya teman-teman, meskipun Paulus sendiri dia mengalami penderitaan yang begitu luar biasa, dia tetap memberikan nasihat kepada Timotius. Dia mengatakan, kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Mengobarkan itu berarti menyalakan kembali karunia Allah seperti kobaran api yang membara di dalam diri Timotius. Paulus menasehati Timotius agar mengobarkan semua karunia Allah yang sudah diberikan dengan perumpangan tangan Paulus. Nah, karunia apa sebetulnya yang Tuhan berikan kepada Timotius yang perlu dia kobarkan lagi? Artinya dia perlu kembangkan lebih lagi. Karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada Timotius tidak lain berkaitan dengan pelayanan. Berkaitan dengan pengajaran, penggembalaan jemaat di Efesus dan juga pemberitaan Injil. Kenapa harus terus dikobarkan? Kenapa harus terus dikembangkan oleh Timotius? Pertama teman-teman, karena Timotius itu merupakan orang yang sudah diselamatkan oleh iman di dalam Kristus. Iman ini diwariskan dari ibunya dan juga dari neneknya. Lois neneknya dan Eunike ibunya. Meskipun ayahnya Timotius itu bukan orang percaya, tetapi ibu dan juga neneknya sudah mengkomunikasikan iman Kristen yang kuat kepada Timotius ketika Timotius masih kanak-kanak. Sehingga Paulus menyebutkan kalau iman yang dimiliki oleh Timotius itu adalah iman yang tulus. Iman yang tulus itu berarti dia punya satu kepercayaan yang penuh kepada Kristus, bukan hanya sekedar ucapan-ucapan religius. Iman yang tetap teguh meskipun berada di bawah tekanan ataupun ketika mengalami pertentangan. Dan itu kelihatan ketika orang-orang banyak mulai meninggalkan Paulus. Sebaliknya Timotius justru tetap ada bersama-sama dengan Paulus, tidak meninggalkan Paulus. Itulah mengapa Timotius dia harus mengobarkan karunia Allah yang ada di dalam dirinya, karena dia beriman kepada Kristus. Yang kedua, karena
Dia sudah menerima penumpangan tangan Paulus. Dan itu memberikan satu semangat serta keberanian dalam dia menghadapi perlawanan dari para musuh. Terakhir, karena Paulus sudah menerima Roh Kudus sebagai sumber kekuatan, kasih dan juga ketertiban. Nah, teman-teman, nasihat untuk mengobarkan karunia Allah, mengembangkan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita, itu bukan hanya diperuntukkan bagi Timotius saja, tetapi juga bagi kita, orang-orang percaya di masa kini. Kita perlu bahkan harus mengobarkan karunia Allah yang ada di dalam diri kita. Tapi memang mungkin berbeda dengan karunia Timotius. Karena Timotius tadi berkaitan dengan pemerlengkapan sebagai pelayan penuh waktu. Tidak semua dari kita terpanggil untuk menjadi pelayan penuh waktu. Tapi meskipun demikian, setiap kita itu sudah menerima karunia Allah. Yaitu anugerah pengampunan dosa dan juga keselamatan kekal. Dan tidak hanya sampai di sana saja teman-teman, tetapi karunia yang Allah berikan kepada kita itu juga yang memampukan kita untuk bisa melayani Tuhan. Nah, jika kita melayani dengan kekuatan dari Roh Kudus, maka harusnya tentunya kita pasti akan berani mengobarkan dan juga memaksimalkan karunia-karunia yang Allah sudah berikan kepada kita. Jadi harusnya setiap kita itu turut mengambil bagian di dalam pelayanan tanpa terkecuali. Nah, pertanyaannya sekarang adalah sebetulnya apa sih yang menjadi alasan yang paling mendasar bagi kita untuk melayani Tuhan? Tadi saya katakan melayani itu satu keharusan buat setiap kita, tapi apa yang jadi alasan mendasarnya? Kita harus melayani Tuhan. Yang pertama teman-teman, karena kita ini setiap orang Kristen itu dipanggil untuk melayani. Dan itu harus kita sadari. Meskipun secara praktis teman-teman, orang Kristen, namun secara praktis banyak orang Kristen itu tidak terlibat di dalam pelayanan. Kita sering lihat banyak orang tidak ikut serta mengambil bagian dalam pelayanan. Padahal kita semua dipanggil untuk melayani Tuhan. Kenapa? Alasan diberikan itu macam-macam. Mulai dari karena saya tidak punya talenta, saya nggak terlalu pandai untuk bicara, terutama di depan banyak orang, saya terlalu lemah dan lain sebagainya. Ada banyak sekali alasan-alasan yang diberikan oleh orang-orang untuk mereka akhirnya menolak pelayanan. Tapi Paulus katakan kepada kita di Roma pasal 1 ayat yang ke-6, kalau kita ini adalah milik Kristus. Dan setiap orang Kristen itu dipanggil untuk melayani Tuhan. Dalam 1 Korintus 7 ayat yang ke-22. Nah, pelayanan di sini teman-teman itu bersifat umum. Tadi saya katakan sedikit sempat menyinggung bahwa tidak semua orang itu dipanggil untuk menjadi pelayan penuh waktu sebagai penginjil ataupun juga sebagai misionari. Tetapi setiap orang percaya kita itu dipanggil untuk terlibat di dalam pelayanan. Dan ini tersirat teman-teman dari kata eklesia yang sering kali banyak muncul di dalam perjanjian lama. Setidaknya kata ini muncul 115 kali. Yang memiliki satu pengertian the called out ones. Dan biasa diterjemahkan sebagai gereja. Gereja terdiri atas individu-individu yang dipanggil oleh Tuhan dari keduniawian untuk masuk ke dalam Kristus. Itulah sebabnya teman-teman Paulus menasehati kepada Timotius, ayo kita kobarkan karunia Allah yang ada, yang sudah dimiliki oleh dirinya. Dan itu juga berlaku bagi kita. Itu yang pertama, kenapa kita harus melayani? Karena memang kita dipanggil untuk melayani. Sebagai milik Kristus, kita dipanggil untuk ikut serta dalam pelayanan. Yang kedua teman-teman, kenapa kita harus melayani Tuhan, mengobarkan karunia Allah itu, karena kita itu sudah diperlengkapi dengan karunia-karunia Roh Kudus. Teman-teman, ketika Tuhan panggil kita untuk melayani Dia tidak membiarkan kita untuk pergi melayani dengan tangan kosong. Tetapi Dia yang memanggil sekaligus Dia juga akan memperlengkapi setiap kita. Sama seperti seorang prajurit yang diutus untuk pergi ke medan perang. Tentunya sebelum pergi mereka harus terlebih dahulu dibekali
dengan berbagai hal, mulai dari persenjataan yang memadai, bahkan hingga strategi-strategi dalam berperang. Maka demikian juga kita, ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani, mengutus kita, kita juga diperlengkapi oleh Tuhan. Nah, ketika Timotius dipanggil oleh Tuhan sebagai pelayan penuh waktu, Tuhan juga sudah memperlengkapi dirinya. Dan kapan itu terjadi? Ketika dia ditabiskan dengan penumpangan tangan Paulus. Timotius sudah menerima perlengkapan karunia Roh Kudus untuk melayani. Demikian juga dengan setiap kita, teman-teman. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Ini merupakan ayat hafalan kita di pemuritan. Berakar, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bagian yang lain mengatakan 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ketika kita beriman di dalam Kristus, maka Roh Kudus itu akan berdiam diri di dalam setiap kita. Dan kehadiran dari Roh Kudus itulah yang menjadi perlengkapan yang Allah sediakan bagi kita, bukan hanya untuk menuntun kita hidup di dalam kebenaran saja, tetapi termasuk di dalamnya juga memampukan kita untuk bisa melayani dan juga memberitakan Injil ke seluruh dunia. Apabila Roh Kudus itu menguasai seseorang, maka karunia itu akan membara di dalam hatinya. Dan orang yang memilikinya akan menjadi pribadi yang penuh kuasa, penuh kasih dan juga penguasaan diri. Itu sebabnya teman-teman Paulus terus ingatkan kepada Timotius, ayo jangan lalai, terus kobarkan karunia Allah. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk menguduskan kita, tapi Dia juga sudah memperlengkapi kita untuk ikut ambil bagian dalam pekerjaannya. Tapi meskipun kita udah tahu akan kedua hal tadi ya. Yang pertama ya karena kita memang dipanggil untuk melayani. Yang kedua karena kita sudah diperlengkapi juga oleh Roh Kudus, itu sebabnya kita harus melayani. Tetapi kadangkala kita masih juga mengalami kesulitan untuk memaksimalkan karunia yang Allah berikan kepada kita. Secara khusus untuk melayani. Kenapa bisa demikian teman-teman? Saya ngelihat paling gak ada dua hal yang menjadi kesulitan kita dalam kita memaksimalkan karunia yang Allah sudah berikan kepada kita. Pertama, karena kadang-kadang kita itu pemalu. Kita terlalu malu untuk melayani. Merasa kalau diri kita itu terlalu muda, gak pandai untuk berbicara dan lain sebagainya. Dan hal ini juga bukan hanya kita doang sebetulnya yang merasakan, karena Timotius pun dia mengalami hal yang sama. Apalagi dia dipanggil untuk melayani dalam usia yang sangat cukup muda dan tidak beda jauh dengan orang-orang di zaman sekarang. Orang muda itu seringkali dianggap remeh. Demikian juga dengan Timotius. Hal itu terjadi kepada dirinya. Itu sebabnya teman-teman kalau kalian buka dalam 1 Timotius pasal yang keempat, Paulus itu menyemangati Timotius supaya dia gak patah semangat dalam melayani Tuhan karena masih muda, tetapi dia harus menjadi teladan buat orang-orang percaya yang lainnya. Tetapi sembari demikian dia mau agar Timotius terus bertekun di dalam belajar. Jadi ketika kita merasa tidak pandai untuk melayani, jangan kemudian kita menolak untuk pelayanan. Kita bisa mencobanya terlebih dahulu. Dengan kita belajar, kemudian kalau kita masih terus mencoba tapi akhirnya memang terus tidak bisa, mungkin itu satu pertanda bahwa mungkin bukan di sana bagian yang harus kita ambil. Kita harus menggumulkan bagian yang lain, di mana kita bisa ikut serta mengambil bagian dalam pelayanan. Itu yang pertama, kadang-kadang kita ngerasa malu. Yang kedua, kadang-kadang kita akhirnya sulit untuk melayani, memaksimalkan karunia Allah karena kesukaran. Kesulitan kalau yang waktu itu dihadapi oleh Timotius, penganiayaan dan juga ajaran sesat. Kalau soal iman, Timotius itu tidak goyah, Paulus tahu akan hal itu. Tetapi kalau kesulitan, itu akan membuat Timotius takut untuk melayani Tuhan.
Tetapi Paulus ingatkan jangan takut ataupun juga jangan malu untuk melayani Tuhan maupun juga bersaksi, karena Roh Kudus yang diberikan itu akan memampukan dia dan memberi satu keberanian untuk bisa melayani Tuhan. Sehingga yang perlu Timotius lakukan adalah ayo kobarkan karunia Allah. Artinya Timotius harus terus melatih dirinya, mengembangkan karunia-karunia yang ada di dalam dirinya. Supaya jangan sampai guru-guru palsu itu berada di atas angin. Artinya ajaran sesat itu berkembang menjadi lebih luas lagi. Justru Timotius harus memimpin meskipun sedang berada di masa-masa yang sulit. Teman-teman, di masa sekarang kita memang tidak mengalami kesulitan yang sama seperti yang dialami oleh Timotius, penganiayaan. Kita tidak mengalaminya saat ini, tetapi tentang ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu menjadi satu kesulitan tersendiri yang harus kita hadapi. Dunia dengan segala ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan itu terkadang membuat kita takut, ataupun juga malu untuk kita melayani serta bersaksi. Contoh sederhana teman-teman, sikap individualisme yang terus-menerus ada di dunia ini, yang diajarkan oleh dunia ini, tidak mempedulikan orang lain, kadang membuat kita jadi takut ataupun enggan untuk melayani. Tapi hari ini kita diingatkan untuk terus mengobarkan karunia Allah, terus melatih, mengembangkan karunia kita lebih lagi. Sehingga ajaran-ajaran dunia itu tidak semakin berkembang, tetapi justru melalui kehadiran kita, memberikan warna tersendiri, menjadi berkat. Bahkan kita bisa membawa orang lain untuk datang kepada Kristus. Maka teman-teman, langkah konkret apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengobarkan karunia Allah di dalam diri kita dengan lebih lagi? Kenali karunia apa yang Tuhan itu memang berikan kepada kita. Karena memang jenis-jenis karunia itu ada banyak macamnya, berbeda-beda, tapi sebetulnya tujuannya itu satu, untuk membangun tubuh Kristus. Itu sebabnya kita perlu memaksimalkan karunia Allah itu dengan berelasi dengan Dia. Bagaimana cara kita berelasi dengan Dia? Melalui doa, melalui iman kita dan juga ketaatan kita. Kemudian kenalilah karunia apa yang kita miliki, teman-teman. Dengan kita bertanya kepada diri kita sendiri, kira-kira apa sih hal yang paling saya suka? Atau saya punya minatnya di bagian apa ya, di bidang apa ya? Atau kalau kalian masih belum menemukannya, coba tanyakan kepada orang lain. Apa yang orang lihat ada di dalam dirimu? Apa kelebihan yang orang lain lihat di dalam dirimu? Tanyakan itu kepada mereka. Kalaupun kita masih ragu-ragu dengan jenis karunia apa yang Tuhan berikan kepada kita, maka Alkitab mengatakan ada satu petunjuk praktis yang amat sederhana dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Mengatakan demikian, apa yang dijumpai oleh tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu. Artinya apapun yang dipercayakan kepada kita, lakukanlah dengan sepenuh hati. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Kemudian latihlah itu, kembangkanlah dan pakailah karunia itu untuk kita bisa terus melayani Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengobarkan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sehingga sungguh kehadiran kita boleh menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat ini. Tuhan memberkati kita. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih kami diingatkan kembali bahwa sebagai milik Kristus, Tuhan sudah memanggil kami untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan. Dan bukan hanya sekedar dipanggil, tapi Engkau juga sudah memperlengkapi kami. Tapi kadang kami menyadari kami terlalu malu, kami terlalu takut untuk melayani Tuhan. Tapi kiranya Roh Kudus-Mu itu boleh menolong serta memampukan kami, untuk kami lebih giat lagi dalam melayani Tuhan. Tuhan tolong kami, mungkin ada beberapa di antara kami yang masih belum mengerti karunia apa sebetulnya yang Tuhan berikan kepada kami. Berikan kepada kami kepekaan Tuhan, untuk kami tahu karunia yang Tuhan berikan.
Sehingga dengan karunia itu kami bisa mempermuliakan Tuhan. Kami bisa ikut mengambil bagian dalam pelayanan. Tolonglah setiap kami anak-anak-Mu ini ya Bapa, yang masih muda, tapi kami rindu untuk dipakai menjadi alatnya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama menyatakan bahwa selain Tuhan Yesus tidak ada Allah yang lain. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas ibadah pada hari ini. Sekarang kami akan berdoa untuk beberapa pokok doa kami ya Tuhan. Bapa, kami mau berdoa untuk teman kami Jason yang berulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Jason dengan kesehatan, kekuatan, dan hikmat serta kepandaian. Kami juga mau berdoa untuk persembahan yang akan kami berikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk pertumbuhan Komisi Remaja Eklesia dan Jemaat GKAKP. Kiranya Tuhan Yesus memberikan pertumbuhan iman dan kerohanian yang makin hari makin serupa Kristus.
Yang terakhir, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Kiranya Tuhan Yesus pulihkan dari pandemi COVID-19 ini, dan Tuhan Yesus juga berikan keamanan dan pulihkan Nias serta beberapa daerah di Indonesia yang mengalami gempa dan bencana alam lainnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman dipersilakan bangkit berdiri. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dengan terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.